Hai, nama gue Denis dan kembali lagi di channel Detektif Gadget. Nah, sekarang kita akan membahas 5 barang yang gue temukan di online dan menurut gue menarik juga ya. Nah, ini barang yang pertama ya. Ini namanya Ripple Hello Nuki 2.0 ya. Kenapa 2.0? Karena memang sebelumnya ada yang 1.0 ya. Ada juga yang kalau misalnya sebelumnya sempat rame itu namanya bebek pintar ya. Itu sebenarnya jadi level 1 bebek pintar, terus yang kedua itu dia Hello Nuki 1.0, terus kemudian yang sekarang nih Hello Nuki 2.0 yang udah lebih baru lagi ya. Kalau yang ini dia itu udah ada baterainya ya. Kalau misalnya yang 1.0 dia nggak ada baterai, harus selalu dicolok. Untuk yang bebek pintar juga sama ya. Nah, jadi ini sebenarnya smart AI recognition ya. Jadi dibilang AI mungkin nggak juga, tapi dia bisa voice recognition gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong dengan bahasa Indonesia, contohnya gini, halo Nuki. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong, kita panggil dia untuk mengaktifasi bahwa dia akan mendengarkan perintah selanjutnya. Nah, semua perintah sebenarnya udah ada ya di buku manualnya. Ini sebenarnya berguna kalau misalnya lu taruh di dalam ruangan ya, dia ada jamnya seperti ini, dan dia juga bisa buat matiin AC, bisa juga buat ke TV juga ya. Cuman kita mesti setting dulu, dan juga ini semua udah ada sih. Untuk AC-AC yang disupport ada di dalam buku manualnya. Contohnya seperti ini, halo Nuki. Matikan AC. AC sudah dimatikan. Nah, ini AC gue langsung mati ya. Kebetulan kalau misalnya yang ini nggak usah disetting lagi. Tapi sebenarnya ada cara settingnya, semuanya udah ada di buku manualnya. Lihat aja. Halo Nuki. Halo kakak. Nyalakan AC. AC sudah dinyalakan. Nyalakan lampu malam. Nah, memang kesulitannya adalah kita mesti lafalnya tuh yang jelas ya, supaya dia bisa denger ya. Yang namanya juga barang yang memang lumayan terjangkau, harganya juga lucu-lucuan lah buat di kamar. Kalau misalnya remote AC suka hilang atau misalnya suka habis baterai, bisa juga pakai ini ya. Nah, ini adalah speaker yang mungkin brandnya belum banyak yang tahu ya, tapi ada juga yang tahu. Cukup terkenal sih kalau di TikTok ya. Tapi kalau di tempat lain gue nggak tahu ya. Ini dari Lanez S825 gitu ya. Sebenarnya dia itu brand audio yang sebenarnya banyak banget pilihan audionya. Cuman kali ini kita bahas yang S825 ini karena menurut gue cukup menarik ya dari segi harganya. Terus kemudian ini biasanya dipakai orang kalau misalnya buat outdoor ya. Jadi buat dibawa kemana-mana karena dia dengan spesial tuh ada talinya juga. Ini bisa kita gantungin tuh. Jadi nanti bisa lo bawa-bawa. Ya kalau misalnya mau kayak ngamen keliling lo bisa pakai ini ya. Cuman kayak agak lumayan tinggi ya harganya ya. Nah, dengan harganya menurut gue sebanding ya. Dari kualitasnya juga udah lumayan banget bagusnya ya. Ini karena cipratan air juga nggak masalah. Untuk subwoofer ada di kanan dan juga di kiri. Dan di sini ada speaker-speakernya nih. Nih di dalam sini ini nggak terlalu kelihatan ya. Tapi ada speaker di sini itu juga stereo sound ya. Dan di ini untuk colokan kabelnya tuh. Colokan-colokannya udah diproteksi juga dengan karet. Makanya kalau misalkan cipratan air nggak masalah, yang penting jangan diguyur gitu ya, apalagi nyemplung gitu ya. Kalau menurut gua sih nggak wise juga kalau kayak gitu. Nah, yang menarik si Lanez S825 ini bisa, kalau misalnya lu punya dua nih ya, lu bisa ada namanya TWS mode, di mana TWS mode ini bisa lu punya dua, satu di sini, satu di sini, itu jadi left and right. Jadi dia stereo sound. Makanya keren banget, dari segi suara juga udah mantep ya. Nah, berikutnya ada power bank yang sebenarnya udah ada di Indonesia cukup lama gitu ya. Ini dari Keep yang versi EW54, ada juga EW52, dia lebih bulat gitu. Nah, ini yang versi lebih barunya, EW54. Tapi dia juga tetap laku-laku aja sih gitu ya. Jadi dia sebenarnya menariknya kalau misalnya lo pakai iPhone, dia udah ada alignment magnetnya. Jadi akan bisa lebih kuat nempelnya dibandingkan kalau yang biasa. Ya ini gue nggak ke iPhone sih. Tapi basically ini kalau misalnya ke Samsung, dia bisa kasih lihat bahwa dia udah support fast wireless charging ya. Udah gitu yang menarik dari Keep ini, dia tuh ada kakinya ya. Kenapa lu beli memang power bank yang bagus ya? Karena biasanya kalau misalnya ada kaki begini, itu kadang-kadang suka ringkih gitu. Cuman lu harus make sure bahwa kakinya tuh kuat ya. Karena kalau misalnya dia nggak kuat, ketika ditempelin ke handphone kita, dan kita mau pakai, itu nggak ada gunanya karena dia nggak bisa hold magnet handphonenya itu seperti ini gitu ya. Atau kalau misalnya kayak gini, ini mungkin lebih kuat lagi, ini bisa lo pakai juga gitu. Sambil buat ngecas ya, dia juga udah bisa wireless charging udah bisa fast charging, dan juga ini bisa pakai kabel juga di bagian sini. Ini dari harga kalau nggak salah sekitar 300 ribuan, menurut gue cukup worth it sih ya untuk power bank dengan look yang premium, dan juga dia juga udah fast charging dan bagus.
Nah, karena banyak juga yang nanyain tas untuk bawa gadget ya. Secara spesifik kali ini tas yang gue pakai untuk bawa iPad Pro 11 inch ya. Jadi gini, teman-teman kalau misalnya beli tas buat gadget, itu mesti pastikan ya, walaupun dia ngomongnya bisa buat 11 inch, bisa buat 10 inch, bisa buat berapa ya. Tapi pastikan bagian resletingnya nih ya. Jadi bagian resleting ini muat apa enggak gitu. Jadi walaupun dalamnya muat, kadang-kadang tuh kalau kita beli ya, di sininya tuh ya nggak muat gitu. Jadi pas kita buka, takutnya pas lu masukin device lu malah bikin lecet gitu ya. Nah ini gue lupa sih bawa iPad Pro-nya. Tapi basically ini muat semuanya, dan kenapa gue suka sama si Miver ini adalah dia dari segi bahan ya. Dia full ini bahannya udah tahan cipratan air. Jadi kalau kena splash gitu juga udah lumayan kuat ya di bagian atas dan juga di bagian bawahnya ini. Ini juga kalau misalnya kena kayak api-api dikit, walaupun jarang lah ya kayak gitu. Tapi itu bisa juga tahan gitu ya. Jadi nggak segampang itu akan merusak isi di dalamnya. Nah, untuk kompartemen di dalamnya juga dia ada banyak ya. Di sini nih ada tempat buat gadgetnya, terus kemudian di sini juga ada beberapa nih buat power bank, ini juga bisa gitu ya. Terus kemudian di depan ada kompartemen yang kecil ya. Ini buat kalau misalnya lo bawa-bawa nggak terlalu dalam tuh, buat handphone kayaknya cukup deh. Nah, pas banget ya, memang berarti buat handphone ya, yang biasa lo keluarin. Kemudian di bagian belakang, di tempat rahasia kalau lo mau motoran, lo bawa, lo taruh di sini gitu ya. Terus juga di sini ada tali nih, ya, ada tali yang kalau misalnya lo bawa buat traveling, dia bisa juga diselipin di kita punya koper gitu ya. Jadi nanti bisa dibawa-bawa aja. Dan ini feel-nya memang enak banget karena dia tuh ada busa di dalamnya. Ininya juga busanya empuk dan ada mesh-nya. Gue ngerasa tuh kayak kalau kita pakai ini kayak rasanya dipeluk gitu loh. So far ini gue suka banget sih. Nah ini ada colokan atau stop kontak ya dari Vivan ya. Gue pertama kali lihat ini menarik banget karena kan biasanya kalau colokan tuh panjang gitu ya. Gue sendiri juga kemarin sempat beli colokan Vivan juga, ada beberapa gitu ya, beli 4 tapi semuanya panjang-panjang, dan itu kadang-kadang kan makan tempat kalau misalnya kita nggak pakai semua si stop kontaknya terutama gitu ya. Nah kalau kayak gini dia nggak makan tempat karena dia bentuknya kotak seperti ini. Dia bentuk kotak seperti ini, ada 4 slot ya, ada 1, 2, 3 dan juga 4 di bagian sini, dan dia juga udah ada colokan untuk ngecas handphone di sini nih. Jadi ada 2 USB-A dan juga ada 1 USB-C. Ini juga udah support protokol ya, protokol QC 3.0 yang untuk USB-A, dan juga untuk Type-C-nya ini udah support power delivery 20 watt juga. Jadi sebenarnya udah masuk ke fast charging. Kalau misalnya di Samsung sih belum ke yang super fast charging, itu belum ya. Tapi udah masuk fast charging sih. Menurut gue ini kepake juga kalau misalnya buat temen-temen nih yang bepergian ya, terutama yang untuk traveling. Kalau misalnya untuk kayak seminggu gitu mungkin masih oke banget. Lo nggak usah bawa charger lagi, lo pakai ini aja. Karena toh juga anyway lu punya handphone nggak akan kenapa-napa juga, karena ngecasnya ya cuman sementara doang kalau pakai ini. Tapi sisanya sih kalau buat gue akan lebih kepake yang ini sih, yang colokan 2 listrik biasa. Kalau yang ini mungkin kayak buat peripherals lain lah, maksudnya aksesoris gadget-gadget lain gitu, nggak buat handphone gitu ya. Nah ini bisa dimatiin, juga bisa dinyalain. Yang penting kalau misalnya kita pilih colokan kayak gini ya, ada SNI, dia juga bisa kasih garansi yang panjang ya, artinya dia juga udah support lah kalau misalnya ada apa-apa, karena ini penting untuk menjaga arus ke gadget kita supaya dia tetap bisa steady gitu ya, nggak ngerusak baterai kita. So itu adalah 5 barang yang menurut gua cukup unik dan menarik ya untuk secara yang gue temukan di online, dan semua barang ini kalau misalnya teman-teman berminat itu linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah ya. Dan tentunya gue berharap dari barang-barang yang ada di sini itu juga bisa membantu kita hidup lebih canggih, dan itu nggak harus juga semuanya gadget ya, tetapi ada barang-barang juga yang bisa membantu lifestyle kita lah. Sekali lagi kalau punya rekomendasi tulis aja di komen di bawah ya, dan buat teman-teman yang lain jangan lupa like, subscribe dan juga di share. Sampai jumpa di video berikutnya.